Shalom pemirsa HCBN Indonesia, senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Jadi buku ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Sebab itu marilah kita menunggu di sana dengan tangan terbuka atau menunggu dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu kebaikan untuk kita bisa dibawa ke hadiratnya yang kekal. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 366 dengan judul Manusia Diciptakan Jujur. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk kita melihat di dalam Pengkhotbah 7 ayat 29 yang berbunyi, "Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Tuhan telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih." Manusia harus menyatakan peta Tuhan, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Hanya Kristus saja yang merupakan gambar wujud Tuhan, tetapi manusia diciptakan menurut teladan Tuhan. Sifatnya selaras dengan kehendak Tuhan, pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi, kasihnya murni selaras dengan keinginannya, berada di bawah pengendalian pikiran. Ia suci dan bahagia dalam menyatakan peta Tuhan dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Baik, pelajaran kita memberikan kita contoh bahwa Tuhan menciptakan kita dengan jujur. Jadi di dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Tuhan telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Artinya adalah kita sudah diciptakan dengan jujur oleh Tuhan, tetapi kita masih mencari jalan sendiri sesuai dengan kekuatan kita. Kita mencari jalan sendiri sesuai dengan kemauan kita. Kita tidak mengetahui bahwa Tuhan sangat jujur dalam menciptakan kita. Dia sangat menyayangi kita sehingga Dia menciptakan kita sebagai manusia yang harus melakukan sesuatu hal yang jujur juga. Tetapi kita seringkali kita tidak melakukan sesuatu hal yang jujur, tetapi kita mencari jalan kita sendiri. Karena kita ingin supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Manusia harus menyatakan peta Tuhan, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Jadi kita dikatakan bahwa kita harus bisa untuk menyatakan tabiat Tuhan, di mana itu secara jasmani kita maupun dalam intelektual kita. Karena kalau kita melakukan itu, berarti kita sedang menyatakan peta Tuhan dalam tabiat kehidupan kita. Jadi tabiat itu kita akan terima pada saat kita menyatakan peta Tuhan sendiri. Hanya Kristus yang merupakan gambar wujud Tuhan, tetapi manusia diciptakan dengan teladan Tuhan. Menarik ya, dikatakan bahwa seringkali kita berpikir bahwa kita sudah berwujud dengan Tuhan, berarti kita sudah sama dengan wujudnya secara seutuhnya. Tetapi dikatakan di sini bahwa Kristus saja yang merupakan gambar wujud Tuhan, tetapi manusia diciptakan menurut teladan Tuhan. Yang artinya adalah kita diciptakan sebagai manusia, sebagai orang yang harus menurut kepada teladan Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tetapi pada saat Tuhan diciptakan, dia sudah diberikan wujud yang sama dengan Tuhan, dan juga dia sudah menjadi satu teladan dalam kehidupan Tuhan. Pikiran sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Jadi pada saat Tuhan diciptakan, dia sudah diberikan pikiran bahwa dia sanggup untuk memahami akan perkara-perkara ilahi yang akan timbul dalam hidupnya. Jadi dia mengetahui bahwa perkara-perkara ilahi itu adalah suatu teladan dia untuk menjadi contoh bagi kita semua manusia. Kasihnya murni selaras dengan keinginannya, berada di bawah pengendalian pikiran. Kita ingat ya, bahwa kasih Tuhan itu sangat murni, dan juga seleranya dan keinginannya berada di dalam pengendalian pikirannya. Jadi Tuhan bisa mengendalikan pikirannya dengan apa selera dan keinginannya. Kalau kita diberikan kesempatan seperti itu, bahwa
kita seringkali keinginan kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Keinginan kita jauh melebihi apa yang Tuhan inginkan. Kita seringkali selera kita, keinginan kita lebih kita tinggikan daripada Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi kita ingat di sini bahwa Tuhan menciptakan kita dengan jujur. Sehingga kita harus ingat bahwa hidup kita harus bisa kita kendalikan untuk sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Ia suci dan bahagia dalam menyatakan peta Tuhan dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Jadi Tuhan memberikan kita contoh bahwa dia suci tetapi dia berbahagia untuk menyatakan peta Tuhan. Kenapa kita yang berdosa tidak bisa bersukaria atau berbahagia untuk menyatakan peta Tuhan? Tetapi di sini dikatakan bahwa dia bukan hanya menyatakan peta Tuhan, tetapi di dalamnya penurutan akan kehendaknya. Jadi Tuhan sudah menyatakan akan peta Tuhan. Kembali lagi dia masih menurut kepada kehendak Bapaknya. Waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, tubuhnya tinggi semampai, sempurna dan simetris. Wajahnya mencerminkan keadaan yang sehat dan berseri-seri oleh sinar hidup dan kebahagiaan. Tubuh Adam jauh lebih tinggi daripada manusia yang mendiami bumi sekarang ini. Hawa lebih pendek sedikit, tetapi bentuknya agung dan indah sekali. Pasangan yang suci ini tidak mengenakan pakaian buatan. Mereka diselubungi oleh terang dan kemuliaan, sebagaimana halnya malaikat-malaikat. Selama mereka menurut kepada Tuhan, jubah terang itu akan senantiasa menyelubungi mereka. Tuhan sendiri telah memberikan kepada Adam seorang sahabat. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara, untuk dikasihi dan dilindungi. Alfa Omega jilid 1 halaman 38 dan halaman 37 dan 38. Baik, pelajaran kita memberikan kita contoh bahwa waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, tubuhnya tinggi semampai, sempurna dan simetris. Atau kita diciptakan ini tinggi kita semampai. Kita tidak bisa mengukur terus menerus, tetapi pada saat dari Adam kita mengerti bahwa tingginya makin menurun. Sehingga kita di bumi tinggi kita hanya diketahui pendek. Tetapi Tuhan sangat mencintai kita. Dia menciptakan kita dengan sempurna dan simetris untuk kita terus hidup di dunia ini. Wajahnya mencerminkan keadaan yang sehat dan berseri-seri oleh sinar hidup dan kebahagiaan. Jadi pada saat sebelum jatuh kepada dosa, maka manusia diciptakan dengan wajah yang mencerminkan keadaan yang sehat dan berseri-seri oleh sinar hidup dan kebahagiaan. Jadi pada saat sebelum jatuh dalam dosa, kita diciptakan untuk hidup di dunia ini dengan keadaan yang sehat dan berseri-seri untuk sinar hidup dan juga kebahagiaan kita sendiri. Tubuh Adam jauh lebih tinggi daripada manusia yang mendiami bumi sekarang ini. Hawa lebih pendek sedikit, tetapi bentuknya agung dan indah sekali. Jadi Adam diciptakan jauh lebih tinggi daripada manusia di bumi atau daripada kita semua. Dan juga Hawa diciptakan lebih pendek sedikit saja dari Adam. Jadi Tuhan sangat membuat ciptaan itu sangat menarik ya, di mana dari yang tinggi hingga pendek sedikit saja terlihat sangat indah dan agung sekali untuk dipandang. Jadi Tuhan sangat menciptakan manusia itu dengan jujur, di mana pada saat manusia pertama dia ciptakan terlalu tinggi atau sangat tinggi. Tapi pada manusia yang kedua diciptakan, dia membuat lebih pendek sedikit supaya kita boleh mengetahui akan keturunan ciptaan itu masing-masing. Pasangan yang suci ini tidak mengenakan pakaian buatan. Mereka diselubungi oleh terang
dan kemuliaan sebagaimana halnya malaikat-malaikat. Jadi Tuhan ciptakan Adam dan Hawa sebagai satu pasangan yang suci ini menggunakan pakaian buatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi mereka ditutupi oleh terang kemuliaan sebagaimana halnya malaikat-malaikat. Jadi Tuhan menutupi akan aurat mereka dengan terang sehingga mereka tidak mengetahui mereka sedang telanjang. Tetapi pada saat mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka dapat mengetahui bahwa mereka sudah telanjang. Tetapi pada awal diciptakan, mereka sama dengan malaikat-malaikat yang aurat mereka ditutupi oleh terang ilahi yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan mereka. Selama mereka menurut kepada Tuhan, jubah terang ini akan senantiasa menyelubungi mereka. Tuhan sendiri telah memberikan kepada Adam seorang sahabat. Hawa dijadikan dari sebilah tulang rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ini bukanlah untuk memerintahkan Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Baik, menarik ya, dikatakan di sini. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri telah memberikan Adam. Dikatakan di sini bahwa selama kita mau menurut kepada Tuhan, berarti jubah terang itu akan senantiasa menyelubungi kita di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau supaya terang itu menyelubungi kita, berarti kita harus menurut kepada kehendak Tuhan. Tuhan sendiri telah memberikan kepada Adam seorang sahabat. Jadi Tuhan memberikan kepada Adam seorang sahabat supaya bisa dijadikan sebagai pendampingnya. Hawa dijadikan dari sebilah tulang rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak sebagai bawahan, tetapi untuk hidup berdampingan dengan Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Jadi diciptakan itu sebagai satu sahabat untuk kita saling mengasihi dan melindungi. Itulah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Selama mereka tetap setia kepada undang-undang ilahi, kesanggupan mereka untuk mengetahui, menikmati dan mengasihi akan terus-menerus bertambah-tambah. Mereka akan selalu memperoleh pengetahuan yang baru dan memperoleh pengertian yang jelas lagi tentang kasih Tuhan dan tidak terbatas dan yang tidak pernah gagal itu. Alfa Omega jilid 1 halaman 44 dan 45. Baik, di akhir pembelajaran kita sangat menarik dikatakan di sini bahwa selama kita setia kepada undang-undang ilahi, berarti kita akan diberikan kesanggupan untuk mengetahui, menikmati dan mengasihi akan terus-menerus bertambah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mereka akan selalu memperoleh pengetahuan yang baru dan memperoleh pengertian yang lebih jelas lagi tentang kasih Tuhan. Jadi kita akan memperoleh pengetahuan yang baru dan juga memperoleh pengertian yang lebih jelas kepada Tuhan pada saat kita setia kepada undang-undang ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu semua tidak terbatas dan tidak pernah gagal untuk Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Jadi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Dia ciptakan dengan jujur. Sebab itu marilah kita berpikir bahwa ciptaannya itu harus kita tekuni. Bahwa kita diciptakan sebagai jasmani yang sempurna dan simetris. Sebab itu pada jasmani kita dan intelek kita, kita harus bisa hanya berpaut kepada Tuhan. Karena kita ingat bahwa pada saat kita setia, kita akan mendapatkan sesuatu yang terus bertambah-tambah, yaitu kasih, dan kita mengetahui akan kesanggupan kita yang terus bertambah-tambah. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.